Kembali lagi bersama saya dalam latihan membuat feature-feature gambar sederhana di AutoCAD. Tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat bangun datar jajaran genjang dengan perintah garis. Sekarang kita akan belajar membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran, kita akan menggunakan perintah circle. Perintah circle bisa Anda akses dari ribbon yang ada di atas ini, ribbon drawing. Anda bisa klik di sini, atau bisa juga dengan menggunakan perintah yang Anda masukkan melalui keyboard. Untuk membuat circle dengan menggunakan perintah di keyboard, Anda bisa mengetik C, lalu akan muncul beberapa perintah yang bisa diakses yang diawali dengan huruf C. Karena circle berada di paling atas, kita tekan Enter secara langsung. Kemudian kursor kita sudah berubah. Sekarang kita perhatikan apa yang tertulis pada command line. Di dalam command line, perintahnya adalah specify center point for circle. Jadi Anda disuruh menentukan di mana lokasi dari titik pusat lingkaran Anda. Ya, misalkan titik pusat lingkaran Anda ada di sini, saya klik bebas, klik. Kemudian langkah berikutnya adalah specify radius of circle or diameter. Maksudnya Anda disuruh memasukkan berapa radius lingkaran Anda atau berapa radius atau berapa diameter lingkaran Anda. By default di sini specify radius of circle seperti juga terlihat pada gambar, ya, dari titik pusat tadi ke dalam circumference atau keliling lingkaran yang ditunjukkan oleh mouse saya, itu ada garis strip warna kuning coklat ya, yang keluar dari titik pusat menuju ke keliling lingkaran ya. Jadi itu adalah radius. Jadi by default adalah radius perintahnya. Jadi Anda bisa masukkan radiusnya berapa. Sebagai contoh, saya masukkan radiusnya adalah 20 mili. Jadi kita masukkan radius 20, kita ketik 20 dan kita tekan Enter. Maka kita sudah mendapatkan suatu lingkaran dengan radius 20. Kita bisa mengakses atau memberi dimensi pada lingkaran ini dengan menggunakan perintah di dalam ribbon annotation yang ada di bagian atas. Di sini by default akan keluar dia linear, yaitu untuk memberi dimensi secara linear. Karena radius itu bukan dimensi linear, maka kita harus pilih perintah yang sesuai, yaitu kita klik di tanda segitiga ini, lalu kita pilih di sini radius, ya. Nah, untuk memberikan dimensi radius, di sini perintah yang keluar di dalam command line adalah select arc or circle. Jadi kita pertama harus menentukan mana busur atau mana lingkaran yang akan kita beri dimensi radius. Jadi di sini kita pilih lingkarannya, klik pada garis keliling lingkaran, ya. Lalu secara otomatis akan keluar angka radiusnya. Jadi setelah itu Anda klik bebas di tempat yang kosong yang tidak ada gambar yang lainnya. Kita klik di sini. Maka Anda sudah mendapatkan suatu lingkaran dengan radius 20 mili. Sekarang kita akan melakukan pendekatan lain menggambar suatu lingkaran dengan diameter 40. Caranya sama. Pertama kita ketik C untuk mengakses perintah lingkaran. Lalu kita tekan Enter.
Jadi sekarang kita sudah masuk ke perintah lingkaran. Pertama-tama kita harus menentukan di mana titik pusat dari lingkaran tersebut. Sebagai contoh, saya kembali akan klik bebas di sini. Nah, kalau tadi kita sudah membuat lingkaran dengan memasukkan radius, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat lingkaran dengan memasukkan diameter? Sebagai contoh, Anda punya diameter adalah 79,75. Kalau Anda hanya bisa mengakses membuat lingkaran dengan radius, Anda tentu harus membagi diameter tadi 79,75 dibagi 2. Ya, itu sungguh menyulitkan. Untuk memudahkan, kita akan mencoba membuat lingkaran secara mudah dengan memasukkan dimensi dari diameter. Kita kembali lihat di bagian command line. Di sini by default adalah kita memasukkan radius. Nah, untuk merubah agar di sini kita bisa memasukkan diameter, Anda klik di sebelah kanannya ini yang ada tulisan sebelah kanannya or diameter. Nah, Anda klik di tulisan diameter. Maka perintah di command line Anda akan berubah menjadi specify diameter of circle, atau artinya tentukan diameter lingkaran. Ya, jadi sekarang Anda lihat ya, di dalam lingkaran Anda, garis yang keluar dari pusat lingkaran menuju keluar itu masih strip-strip kuning coklat, tapi Anda perhatikan di bawahnya ada garis yang sangat tipis ya, titik-titik itu Anda membatasi dari keliling lingkaran yang sebelah kiri dengan keliling lingkaran sebelah kanan, ataupun juga dari keliling lingkaran atas sampai dengan keliling lingkaran bawah. Jadi itu sudah menunjukkan diameter ya. Sekarang tinggal Anda masukkan diameternya. Misalnya diameternya adalah 40, kita masukkan angka 40, lalu tekan enter. Sekarang kita sudah mendapatkan lingkaran dengan diameter 40. Untuk memberikan dimensi lingkaran dengan diameter 40 seperti tadi, ya kita lihat di dalam ribbon annotation, tetapi di sini di dalam pojok kanan atas tadi sudah kita pilih radius ya. Sekarang karena kita mau ngasih diameter, jadi di sini kita pilih ya segitiga kecil ini, kita klik di situ, kita pilih yang diameter. Lalu sebelum kita bisa memberikan ukuran, kita baca dulu tulisan apa yang muncul di dalam command line-nya, yaitu pilih busur atau lingkaran yang akan diberi dimensi. Jadi kita pilih ya lingkarannya yang mana, yaitu lingkaran ini, maka dia akan muncul dimensi diameternya berapa dan klik bebas di situ. Begitu juga kalau kita ingin memberi dimensi garis ya, Anda bisa menentukan jenis dimensinya apa. Kalau garis itu masuk dalam linear, linear hanya bisa digunakan untuk vertikal linear dan vertikal horizontal. Kalau Anda punya garis yang miring seperti ini, jangan gunakan linear, tapi gunakan align. Oke, untuk membuat dimensi pada garis linear, pertama kita klik ujung garis linearnya, lalu klik satu kali lagi di ujung berlawanan dari garis tersebut. Lalu Anda bawa kursor Anda ke atas ya. Cari tempat yang kosong, tidak ada gambar ataupun tulisan teks ataupun dimensi dari gambar yang lain. Lalu klik sekali lagi. Anda sudah mendapatkan dimensi linear. Lalu untuk bagian yang miring seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak menggunakan perintah linear, tapi kita gunakan perintah align. Jadi kita klik align, lalu perintah
yaitu salah satu ujung garis yang miring, dan titik kedua adalah di ujung berlawanan dari garis yang miring. Maka kita akan dapatkan, di sini kita klik sekali lagi di tempat yang kosong, maka kita akan dapatkan dimensi yang miring. Untuk memberikan sudut, di sini kita pilih angular untuk sudut ya. Lalu setelah itu kita pilih sudut yang dibentuk itu selalu dibatasi oleh dua garis. Jadi di sini kita pilih dua garis yang membatasi sudut tersebut, yaitu adalah garis pertama ini dan juga garis kedua. Ya, kemudian setelah itu Anda bisa tentukan di mana Anda akan meletakkan ukuran sudutnya. Apakah berada di dalam dari bangunan tersebut atau di luar. Demikian tadi sudah kita simak cara membuat lingkaran dengan menggunakan radius dan juga dengan menggunakan diameter, dan kita juga sudah melihat cara memberikan dimensi radius, cara memberikan dimensi diameter, cara memberikan dimensi garis linear, cara memberikan dimensi garis align, dan terakhir cara memberikan dimensi pada sudut. Kita akhiri untuk tutorial kedua ini. Kita akan berjumpa lagi nanti untuk tutorial berikutnya menggunakan rectangle.